Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan materi minggu kemarin. Silakan bukunya dibuka. Kita bersama-sama untuk menulis berdasarkan hadis di atas. Yuk ditulis. Berdasarkan hadis di atas, ada beberapa hal yang dilakukan orang tua pada hari ke-7 kelahiran seorang anak. Pada hari ke-7 kelahiran seorang anak, yaitu satu, memotong hewan akikoh. Satu, memotong hewan akikoh. Dua, mencukur rambutnya. Tiga, memberinya nama. Tiga, memberinya nama. Di bawahnya tata cara akikoh. Di bawahnya, dalam pelaksanaan akikoh antara lain satu, penyembelihan akikoh dilaksanakan pada hari ke-7 dari kelahiran bayi. Nomor 2 ekor kambing untuk anak laki-laki. Dan 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Nomor 3, pada waktu menyembelih disunahkan membaca basmalah. Nomor 4,
membaca sholawat atas baginda Nabi Muhammad. Membaca sholawat atas baginda Nabi Muhammad. Nomor 5, membaca takbir. Nomor 6, membaca doa. Membaca doa. Bismillahi Allahumma minka wa ilaika aqiqatu fulan fataqabbal minni. Bismillahi Allahumma minka wa ilaika aqiqatu fulanin fataqabbalu minni. Bismillahi Allahumma minka wa ilaika aqiqatu fulanin fataqabbal minni. Artinya, tulis artinya dulu. Dengan nama Allah, dengan nama Allah ya Allah, dari Engkau dan untuk Engkau akikoh fulan aku persembahkan maka terimalah dariku. Maka terimalah dariku. Yang ketujuh, daging akikoh dibagikan kepada fakir miskin dan tetangga setelah dimasak. Dan tetangga setelah dimasak. Dan sekarang dengarkan, Bapak akan memberikan penjelasan yang kalian tadi bersama-sama tulis. Masih terkait dengan bab akikoh. Sekali lagi, akikoh menurut etimologi atau menurut bahasa artinya adalah membelah dan memotong. Itu secara lughat, secara etimologi. Jadi kalau akikoh diartikan artinya adalah membelah, kalian membelah apa saja itu sudah dikatakan akikoh. Akan tetapi akikohnya itu secara lughatan, secara etimologi. Atau bisa kalian memotong sesuatu apa saja. Bukan sekedar memotong kambing, memotong kayu, memotong apa, memotong benda apa.
itu sudah dikatakan akikoh, akan tetapi akikohnya secara luhotan, secara bahasa, secara etimologi. Akan tetapi kalau akikoh secara istilah adalah binatang yang disembelih sebagai kurban atas anak yang baru lahir. Itu lebih panjang. Artinya mungkin lebih merucutnya ke pemotongan kambing, yang mana pemotongan kambing ini sebagai kurban atas anak yang baru dilahirkan. Jadi sekarang kita bisa membedakan, oh berarti akikoh secara luhotan itu demikian. Oh berarti akikoh secara istilah demikian. Kalau secara luhot, secara bahasa, mungkin akikoh banyak diartikan memotong apa saja, ya sudah dikatakan akikoh. Membelah apa saja sudah dikatakan akikoh. Itu secara luhotan. Akan tetapi lebih konkretnya, lebih merucutnya adalah secara istilah, secara terminologi. Apa? Yaitu binatang yang disembelih sebagai kurban atas anak yang baru dilahirkan. Itu sekelumit tentang pengertian daripada akikoh. Nah, kalau mengenai tentang hukumnya bagaimana? Apa akikoh itu dihukumi wajib? Apa akikoh itu dihukumi haram? Atau akikoh dihukumi sunnah? Atau sebaliknya? Bisa dihukumi makruh? Nah ini, kalian harus tahu hukum daripada penyembelihan akikoh ini, hukumnya sekali lagi adalah sunnah. Sunnahnya apa? Sunnahnya adalah mu'akkad. Sunnah yang kuat. Sunnah yang sering dilakukan oleh baginda Rasul tentunya, dan ditiru oleh para sahabat-sahabat sampai di saat-saat sekarang. Secara hukum akikoh adalah sunnahnya adalah mu'akkad, sunnah yang dikuatkan. Adapun hukum daging akikoh serta bagian-bagian lainnya sama dengan hukum daging kurban dalam hal makan, sedekah, dan larangan menjual belikannya. Ini sama. Cara membedakannya, kalau daging akikoh itu kalau mau disedekahkan, kalau mau dibagikan kepada fakir dan miskin, harus posisinya sudah bisa dimakan. Artinya berarti dalam keadaan sudah matang. Berbeda dengan kurban. Contoh di bulan Dzulhijjah, kalian di tanggal 10 setelah menyelesaikan sholat Idul Adha, kemudian kalian menyembelih kurban. Apakah daging-daging kurban ini dibagikan sudah dalam keadaan matang? Tidak. Kalau kurban itu harus dibagikannya dalam keadaan mentah. Bedanya dengan daging akikoh. Kalau daging akikoh itu yang dibagikan untuk fakir miskin, itu ya dalam keadaan sudah dimasak, tinggal dimakan. Itu bedanya. Bedanya daging akikoh dengan daging kurban. Akan tetapi kalau secara hukum adalah sunnahnya sunnah mu'akkadah. Ya, tuh. Dalilnya sudah jelas kok. Apa dalilnya? Yang minggu kemarin kalian tulis An Samurah ibni Jundab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu hulamin rohinatun bi aqiqatihi tudbahu anhu yauma sabi'ihi wa yuhlaqu wa yusamma. Rawahu Abu Dawud. Dari Samurah
bin Jundab, dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua anak bayi tergadaikan dengan akikohnya, yang pada hari ketujuhnya disembelih hewan, entah bentuknya kambing, diberi nama dan dicukur rambutnya. Ini hadisnya sudah sangat gamblang. Artinya ketika anak baru dilahirkan, usia 7 hari kelahiran, maka anak itu posisinya masih tergadai. Otomatis kalau anak itu masih tergadai, ya harus ditebus. Ditebusnya dengan apa? Dengan melaksanakan akikoh, supaya anak itu di usia 7 hari kelahiran bisa dicukur rambutnya, bisa dikasih nama yang baik, juga ditebus dengan akikoh. Paham Tom? Sekarang yang tadi kita tulis bersama-sama berdasarkan hadis di atas, ada beberapa hal yang harus dilakukan terutama untuk orang tua. Pada apa? Pada hari ketujuh kelahiran seorang anak. Satu diantaranya memotong hewan akikoh. Ini kewajiban orang tua. Orang tua siapapun, jauh ataupun dekat, kalau betul-betul sudah mempunyai anak yang baru dilahirkan seusianya 7 hari kelahiran, maka satu kewajiban orang tua adalah memotong hewan akikoh. Kalau ternyata anaknya laki-laki, harus memotong 2 ekor kambing. Kalau emang anaknya adalah perempuan, maka yang dipotong adalah satu kambing. Cukup. Ya, ini berkewajiban seorang ibu dan bapak, orang tua, satu memotong hewan akikoh. Bila mana ada anak usia 7 hari baru dilahirkan, maka kewajiban seorang ibu dan bapak harus memotong seekor kambing bila mana anaknya perempuan, 2 ekor kambing bila mana anaknya laki-laki. Ya, sumpama pas di usia 7 hari kelahiran ternyata belum dapat rezeki, uangnya dihabiskan untuk lahiran. Sedangkan kalau memaksakan 7 hari kelahiran disuruh untuk melaksanakan akikoh, bagaimana? Mungkin merasa berat. Merasa berat. Maka bagaimana solusinya? Mampunya kapan? Mungkin kadang-kadang setiap desa, setiap blok pasti mengadakan akikohnya itu justru berbeda-beda. Kalau di kalangan kita melaksanakan akikoh besertaan dengan memberikan nama, besertaan dengan mencukur rambut, maka jatuhnya di 40 hari kelahiran. Ada yang demikian. Ada yang tertib, betul-betul melaksanakan akikoh pas ketika di 7 hari anak dilahirkan, ternyata mendapatkan rezeki yang melimpah. Akhirnya orang tua itu bisa membeli 1 ekor kambing atau bahkan 2 ekor kambing. Ini artinya berarti mau menebus anaknya yang sedang digadaikan. Tuh, kewajiban orang tua. Kewajiban orang tua yang kedua adalah mencukur rambutnya. Di usia itu, anak itu harus dipotong rambutnya. Karena tidak ada anak yang baru lahir, ternyata rambutnya itu sudah botak, sudah gundul, nggak ada. Pasti akan keluar rambut. Pastinya. Maka dari usia segitu, silakan orang tua berkewajiban untuk memotong rambut si bayi.
Terus kewajiban yang ketiga adalah memberi nama. Ini penting. Orang tua harus memberikan namanya untuk anak yang tercinta. Kalau bisa, memberi namalah nama yang baik. Ini kalian namanya sudah baik-baik, sudah bagus-bagus. Ada namanya Bakhtiar, ada namanya Surya, ada namanya Haidar, ada namanya Mahrus, ada namanya Hakim, ada namanya Lia, ada namanya banyak sekali. Ini artinya ini adalah kewajiban seorang ibu bapak memberi nama. Kalau bisa kasih nama untuk anak yang tercinta harus nama yang baik. Paham Tum? Selanjutnya ada tata cara akikoh. Ini yang sering kita lupa nih. Kalian mungkin akan melihat bagaimana kaifiyahnya, bagaimana cara melaksanakan akikoh. Untuk sekarang kalian bisa melihat cara-cara kaifiyah-kaifiyahnya pelaksanaan akikoh yang benar itu bagaimana sih? Kita simak yang pertama. Penyembelihan akikoh dilaksanakan pada hari ke-7 dari kelahiran si bayi. Ini kalau bisa tertib. Kalau bisa tertib. Kalau ternyata tidak tertib karena kendala uangnya tidak ada atau hartanya menipis, mungkin bisa diundur. Akan tetapi kalau secara tertib, secara struktur, yang pertama adalah penyembelihan akikoh itu di hari ke-7 kelahiran si bayi. Yang kedua, 2 ekor kambing untuk anak laki-laki, 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Jadi sekali lagi, kalau anak yang dilahirkan adalah laki-laki, maka yang harus disembelih sebagai tebusan, sebagai akikohnya adalah 2 ekor kambing. Kalau anaknya itu perempuan, cukup 1 ekor kambing. Seterusnya yang ketiga adalah pada waktu penyembelihan disunahkan membaca basmalah. Apa sih lafadznya? Bismillahirrahmanirrahim. Kalian juga nanti akan demikian. Nih, sudah pegang golok. Sudah mulai mau praktek daripada akikoh. Mau penyembelihan. Jangan lupa membaca basmalah. Jangan lupa membaca basmalah. Karena jangan dikira basmalah itu sepele. Ternyata amal apa saja yang kita lakukan setiap hari, setiap ada kegiatan baik, diawali dengan membaca basmalah, ternyata amal itu akan membawa keberkahan. Seperti hanya kalian sekarang bisa hadir di madrasah, bisa hadir di majelis taklim, bisa hadir di tempat yang mulia. Kalian awal melangkah harus diawali dengan bacaan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Maka kegiatan hari ini akan membawa keberkahan. Jangan dianggap remeh bismillah. Paham Tum? Ini Bapak akan cerita sedikit tentang basmalah, tentang bismillah. Ada ulama dari Cirebon. Ulama dari Cirebon terkenal karismatiknya. Beliau sudah meninggal. Tapi sebelum meninggal, saya pernah melihat kehidupan beliau itu seperti apa, ketawaduan beliau seperti apa, kealiman beliau seperti apa.
saya tahu suatu ketika di waktu malam saya sedang belajar istiqomah di salah satu makam, di salah satu makbaroh. Ternyata pas hari itu, malam itu, saya melihat langsung beliau sedang membaca aurat. Yang dibaca adalah kalimat basmalah, adalah kalimat bismillahirrahmanirrahim. Kemudian hati saya ingin mengikuti. Akhirnya saya ikut di belakang beliau. Setelah selesai membaca basmalah, doa, munajat, hajat-hajatnya disampaikan. Setelah itu ditutup, kemudian beliau duduk di teras makbaroh. Di teras makbaroh. Kurang lebih seingat saya ada 6 orang. Entah dari mana-mananya kurang tahu. Akan tetapi yang mengikuti aurat bersama beliau, saya hitung itu ada 6. Setelah berbincang-bincang, ternyata beliau mengatakan demikian. Dia mengasih isyarat bahwasannya yang aurat dibaca adalah kalimatnya sudah jelas basmalah. Tetapi dengan wasilah basmalah, beliau juga bermunajat, memanjatkan hajatnya, ingin mendatangkan uang 10 juta. Uang 10 juta. Akhirnya bagaimana? Beliau selalu berdoa, selalu meminta pertolongan kepada Allah yang Maha Mencipta. Saya juga terheran-heran, takjub. Kenapa? Dengan wasilah membaca basmalah ternyata bisa mendatangkan uang 10 juta. Saya masih penasaran. Akhirnya saya juga menunggu, betul enggak ulama beliau itu betul-betul ingin mendatangkan uang 10 juta. Nyata. Saya tunggu, ternyata beberapa menit itu ada mobil warnanya putih. Ternyata ada orang keluar dari mobil membawa amplop berwarna coklat yang isinya adalah 10 juta rupiah. Ini artinya akhirnya saya memberanikan diri. Apa? Bertanya, kok kenapa dengan wasilah basmalah bisa mendatangkan uang 10 juta? Itu akhirnya beliau menjawab, beda, cara membaca basmalahnya itu sangat berbeda. Kalau saya membaca basmalah itu dari ujung rambut sampai ujung kaki ternyata getar semua. Sedangkan saya membaca basmalah dengan apa? Dengan enteng. Tidak ada rasa getaran apa-apa. Itu yang membedakan. Makanya kembali, bila mana kalian untuk melihat atau ingin mempraktekkan akikoh harus membaca basmalah. Setelah membaca basmalah, kemudian kalian membaca sholawat untuk baginda Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Setelah membaca sholawat, baru membaca takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Membaca takbir. Setelah itu membaca takbir. Terus diteruskan dengan doa Bismillahi Allahumma minka wa ilaika haqiqatu fulanin fataqabbal minni. Itu doanya. Setelah digorok, terus apa?
daging akikoh dibagikan kepada fakir dan miskin untuk tetangga dalam keadaan sudah dimasak. Selesai. Alhamdulillah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan kaifiyahnya berdasarkan hadis dari Samurah bin Jundab, yang intinya bahwasanya kalau anak yang baru dilahirkan usianya baru 7 hari, kalau bisa dilangsungkan saja langsung akikah, walaupun tidak wajib, akan tetapi secara hukum adalah sunnahnya adalah mu'akadah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.